Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan saat ini pemerintah membahas berbagai aspek fiskal sebagai bahan antisipasi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Terkait efisiensi anggaran Kementerian Lembaga Purbaya mengakui ada tantangan tersendiri dalam mendorong kementerian untuk melakukan penghematan secara mandiri. Tapi kira-kira gini, saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri. Tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau motong, dia naikin semua malah. Kalau gitu saya putusin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita kasih tahu ke mereka. Jadi berapa Pak potongannya Pak? Belum. Tapi pemotongan itu tidak ini Oh, yang prioritas siapa ya? Ya? Pemotongan gaji bersama wamen. Oh itu setuju, itu kan bagus, gajinya kegedean. Selain itu, pemerintah juga mengkaji teknis pelaksanaan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi para aparatur sipil negara, juga pegawai swasta selama 1 hari sepekan. Langkah ini sebagai dampak kondisi energi global yang sudah masuk ke dalam fase kritis. KOR Indonesia menilai WFH berpotensi menekan beban subsidi BBM. Dengan 60-70% konsumsi BBM nasional merupakan BBM bersubsidi, penerapan WFH bagi sebagian pekerja dapat menurunkan pemakaian Pertalite dan solar, serta secara langsung mengurangi tekanan anggaran negara terutama di kota-kota besar dengan konsumsi tertinggi. Kalau kemudian ada 1 hari ya di mana WFH, ya, lalu dan sebagian daripada orang-orang yang bekerja itu menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar, ini akan berkontribusi juga terhadap penurunan penggunaan BBM bersubsidi, yang artinya anggaran subsidinya itu juga lebih bisa dihemat. Nah, tapi kalau hanya mengandalkan pada satu kebijakan, saya pikir tidak terlalu besar penghematannya, ya. Perlu ada kebijakan-kebijakan yang lain, ya, seperti misalnya pemakai daripada BBM bersubsidi juga perlu diperketat. Sementara itu, banyak kalangan yang mulai memunculkan gagasan realokasi anggaran. Salah satunya anggaran makanan bergizi gratis yang menyerap anggaran terbesar pada 2026, yakni mencapai 355 triliun rupiah. Namun Presiden Prabowo Subianto memastikan program MBG tak akan dihentikan, meskipun menghadapi kendala anggaran dan sejumlah sorotan dalam implementasinya. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa program MBG mendapat perhatian dari lembaga internasional, termasuk Rockefeller Institute dan World Food Program (PBB). Berdasarkan kajian mereka, setiap dolar yang diinvestasikan dalam program MBG dapat menghasilkan manfaat berlipat. Tim Liputan CNN Indonesia. Alright. Sejumlah negara sudah mengumumkan darurat energi dan melakukan penghematan di banyak sektor karena harga bahan bakar yang semakin melambung. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sekuat apa kita menjaga harga bahan bakar subsidi sekaligus menjaga defisit APBN di tengah tensi geopolitik yang semakin memanas? Dan dialog ekonomi malam ini kita akan bahas tuntas strategi efisiensi dalam negeri. Cukup kuat secara fundamental atau program simbolik semata? Kita bahas bersama 3 narasumber. Pertama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Terima kasih Bang Rifki sudah hadir. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga sudah hadir juga di tengah-tengah kita tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, thank you so much. Selamat malam Mas. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance INDEF Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Bang Rizal, thank you Bang sudah hadir. Siap, Mas. Kita akan bahas Bang, kira-kira efisiensi pemerintah terkait dengan tensi geopolitik yang ujung-ujungnya adalah energi kita seperti apa nanti ke depannya. Gitu, beberapa negara Filipina, Bangladesh, India, Mogadishu bahkan sudah melakukan pengetatan. Bahkan Filipina dan Bangladesh sudah bilang bahwa kita darurat energi sekarang gitu. Lalu bagaimana dengan Indonesia saat ini sekarang? Gitu ya. Mungkin saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki,
dari Komisi 2 sendiri gitu membawahi aparatur negara, bagaimana melihat kondisi geopolitik saat ini terkait dengan kinerja pemerintahan? Kita harus akui bahwa kita dalam keadaan yang penuh ketidakpastian secara global. Dan ketergantungan kita terhadap situasi ini cukup tinggi. Kalau kita lihat postur subsidi energi di dalam APBN tahun 2026, nilai subsidinya kan lebih kurang di atas 350 triliun. Nanti pastinya para ekonom ini lebih tahu. Dan 350 triliun itu terdiri dari subsidi untuk BBM, untuk listrik dan hal-hal yang lain. Mungkin di luar pupuk kali ya. Karena pupuk itu juga angkanya bergeser di atas 40 triliun rupiah. Karena sekarang ada kenaikan nilai subsidi dibanding periode yang lalu kan 100% gitu. Nah, sementara seluruh komoditas yang tadi kita sebutkan, itu kan unsur-unsur pembentuknya itu sebagian besar masih harus kita impor. Dan karena itu kita harus terus waspada karena kenaikan berbagai macam komoditas dunia ini akan terus naik. Efeknya apa? Efeknya satu, postur APBN kita, baik untuk belanja pegawai maupun untuk belanja modal, itu juga menjadi sangat dinamis penggunaannya. Karena indikator yang kita gunakan pada saat penyusunan APBN bisa jadi terus bergerak naik dan tentu kita berharap segera stabil. Nah, kami dari Komisi 2 DPR RI menyambut baik ya apa yang menjadi himbauan dan instruksi dari Pak Presiden. Misalnya bagaimana Presiden membangkitkan semangat sense of crisis di antara kami para pejabat negara. Beliau menghimbau misalnya untuk segera mensimulasikan pemotongan gaji para menteri, wakil menteri, kami anggota DPR RI. Dari sisi simbol, dari sisi spirit itu baik. Walaupun dari sisi prosentase terhadap APBN itu nilainya mungkin kurang dari 0,05%. Nah, karena itu kami sekarang meminta kepada mitra kerja kami, dua mitra kerja terutama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menyusun grand design WFH. Bagaimana sih WFH ini gitu. Jangan sampai karyawan aparatur sipil negara yang nggak masuk ngantor dengan niat untuk melakukan penghematan operasionalisasi dan BBM terutama, itu justru jalan-jalan. Kan kita harus punya indikator agar bagaimana mereka tetap bekerja dan pelayanan publik tetap terjaga. Gitu. Yang kedua tentu kita meminta kepada Kementerian Dalam Negeri yang menjadi koordinator bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, pada para gubernur, bupati, wali kota yang jumlahnya 546, itu untuk juga mampu menyusun skenario serupa. Kendati tentu dalam poin yang terakhir ini juga menjadi sangat dilematis. Karena apa? Satu, kita kan punya kebiasaan lama ya, bahwa 80% pemerintah daerah kita tuh punya ketergantungan fiskal yang sangat kuat terhadap APBN. Kemandirian fiskal daerah kita tuh sangat rendah. Ini menarik kita bahas. Ya enggak? Daerah-daerah yang memiliki PAD di atas 60%, itu kalau kabupaten tuh cuma 4. Kalau kota nggak nyampe 20 dari 98 kota. Kalau provinsi itu nggak nyampe 10 yang PAD-nya di atas 60%. Itu artinya apa? Ketergantungan terhadap transfer keuangan daerah dari dana APBN ke APBD melalui DAU, DAK, dana bagi hasil itu sangat besar. Nah itu kan sekarang kita realokasikan menjadi berbagai program. Nah di sisi yang lain, sekarang mereka kita minta tetap melakukan efisiensi di tengah keterbatasan ini. Jadi setelah TKD dikoreksi, diganti dengan berbagai program pusat yang angkanya lebih kurang saya kira 1.300 sampai 1.500 triliun, apakah itu MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain mereka kita minta melakukan efisiensi. Nah karena itu kami meminta kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyisir kembali APBD.
menyisir kembali APBD di mana kemudian ada potensi inefisiensi, itu harus dilakukan. Dan yang kedua, kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri proaktif untuk melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain agar program-program pusat yang tadi saya sebutkan itu sedikit banyak harus melibatkan daerah agar itu menjadi stimulan penggerak ekonomi pengganti dari APBD yang sekarang berkurang. Apakah itu berarti dibutuhkan stimulan gara-gara pemerintah pusat menilai tidak adanya sense of crisis terjadi di daerah? Ya kalau kita akui selama ini ya, bahwa memang banyak terjadi pemborosan di daerah. Fakta terjadi penyalahgunaan korupsi juga kan cukup tinggi. Nah, karena itu peran pemerintah pusat terutama melalui Kementerian Dalam Negeri, karena seluruh APBD terutama APBD provinsi itu kan evaluasinya ada di Kementerian Dalam Negeri sebelum disahkan menjadi APBD provinsi. APBD kabupaten kota itu ada di provinsi. Siapa itu provinsi? Gubernur itu satu kaki adalah kepala daerah otonom, satu kaki adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Nah menurut saya peran ini harus kita perbaiki, harus kita perkuat agar asumsi dan fakta yang selama ini muncul bahwa pemerintah daerah itu kalau dikasih uang alokasinya itu tidak faktanya. Ya memang kita juga kadang sedih di tengah keluhan TKD kurang, masih ada aja teman-teman yang beli mobil 8 miliar kemarin. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bang, kalau kita melihat sama-sama dengan kondisi tensi geopolitik seperti ini, dengan adanya kekhawatiran kelangkaan BBM gitu ya, apakah balik lagi sense of crisis pemerintah daerah itu sudah menuju ke arah sana nggak sih? Kalau kita akui per hari ini nampaknya di daerah belum terlihat. Kalau kita akui sampai dengan hari ini ya, bahwa bayang-bayang krisis itu masih ada pada level elit. Belum sampai kepada, termasuk elit daerah itu belum memafhuminya dengan baik. Nah karena itu diperlukan instrumen pengatur yang tegas dari pemerintah pusat. Saya mendengar tadi per hari ini ada semacam koordinasi kabinet terbatas, termasuk para mitra kerja kami, Kemenpan RB, Kemendagri, ya tentu menteri-menteri di bidang perekonomian, yang mungkin saya kira akan 1-2 hari ini akan ada pengumuman ya, terkait bagaimana kemudian stimulan kebijakan yang diberikan pemerintah, termasuk pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Baik, ini menarik. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, dari KSP sendiri gitu, ini kan wacana terkait dengan efisiensi anggaran dari kementerian, pemotongan dari gaji pejabat negara, kemudian juga WFH ini kan sangat hot gitu di beberapa platform media gitu, dan perbincangan hangat juga di kalangan masyarakat. Sejauh ini kemarin kan juga masih dalam proses, kita masih melihat seperti apa gitu kan, apa namanya formulanya seperti apa, bagaimana teknik implementasinya ke lapangan seperti apa. Kayak tadi disampaikan oleh Bang Rifki, beberapa hari ke depan akan ada pengumuman, berarti sejauh ini sudah bisa kebayang dong data-data yang akan tercapai ketika memang dilakukan pemotongan gaji dari pejabat negara, kemudian efisiensi dari anggaran kementerian, sudah mulai kebayang kira-kira berapa yang bisa di-save untuk menjaga defisit APBN gitu. Iya, jadi mungkin tadi saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Bang Rifki ya, bahwa saat ini ketidakpastian itu tinggi sekali Mas. Kita beberapa waktu, belum nyampe sebulan ya sepertinya ya, permasalahan konflik Timur Tengah ini, harga minyak mentah itu fluktuatif sekali. Kalau kita lihat per hari ini, kalau saya tidak salah sekarang di angka $87 per barrel. Sebelumnya $83 per barrel, sebelumnya lagi angkanya masih 100-an ke atas, sempat 90, sempat 100 turun lagi. Jadi terakhir 106 nih. Betul. Terakhir yang per hari ini kalau saya tidak salah $87 per barrel. Udah turun lagi. Kalau Brent ya 103, ada WTI, ada Brent ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Tentunya dengan ketidakpastian ini kebijakan pun pasti harus juga adaptif gitu ya. Harus mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Saya juga mau menyampaikan bahwa asumsi dalam APBN Bang ya, bahwa $70 per barrel $70 per barrel itu adalah rata-rata setahun. Jadi untuk ICP ya, atau Indonesian Crude Oil Price itu yang diangkat $70 per rata-rata per tahun. Jadi bukan artinya ketika lagi naik 150 terus adjust lalu turun akan baik lagi, enggak, tapi rata-rata per tahun yang itu akan terlihat nanti dampaknya terhadap besaran belanja seperti yang Bang Rifki tadi sampaikan. Belanja negara kita, kalau setiap kenaikan $1 Mas, dolar harga minyak itu berpengaruh terhadap
besaran belanja kita yang naik ke sekitar 10,8 triliun. Defisit APBN kita melebar ke 6,8 triliun. Nah, itulah yang jadi basis-basis awal. Dan saat ini seperti yang saya disampaikan tadi sama Bang Rifki juga, bahwa saat ini sedang dilakukan kajian-kajian, termasuk memformulasikan. KSP juga ikut melakukan sedikit kajian-kajian ya, termasuk tadi ya kita memperhitungkan misalkan contoh WFA diberlakukan 1 hari, gimana sih dampaknya terhadap penghematan BBM. Kita melakukan juga beberapa simulasi-simulasi yang tentunya ada beberapa kita kasih masukan ke Kementerian Keuangan, karena nantinya yang akan mengumumkan pasti Kementerian Keuangan bersama dengan Kemenko Perekonomian mengumumkan seperti yang Bang Rifki tadi sampaikan, kebijakan untuk merespon dampak dari konflik Timur Tengah ini. Nah, kalau tadi ditanya seperti apa sejauh ini, sudah seperti apa? Tadi yang disampaikan juga sudah ada beberapa rapat pimpinan, menteri-menteri melakukan rapat, termasuk kami pun melakukan diskusi-diskusi dengan di Kemenko Keuangan, ada Dirjen Sef, ada di Kemenko Perekonomian pun kita melakukan diskusi yang tujuannya adalah KSP kan melakukan simulasi tadi ketika kami melihat ini dampaknya terhadap dampak terhadap WFA itu seperti apa, dampak penurunan BBM, terus juga nggak hanya WFA saja kan, kita kan juga mau melakukan penghematan khususnya di pembangkit listrik kita yang saat ini masih menggunakan tenaga solar yang akan dialihkan sementara ke batu bara, ke jangka menengah kita membuka untuk PLTS yang tenaga surya, termasuk juga beberapa langkah-langkah agar apa? Agar adanya penghematan dari penggunaan BBM kita yang tadi saya sampaikan, ketidakpastian masih tinggi sekali, harga minyak berfluktuatif sekali, dan saat ini sih kita berharap ya, tentu kita berharap konflik ini akan segera selesai. Kalau dilihat dari sinyal-sinyalnya kan saat ini dari Donald Trump sudah ada sinyal pengen menyelesaikan dengan segera. Iran mungkin masih belum belum ada sinyal seperti itu, namun kan kita berharap apa yang dilakukan saat ini mediasi kalau nggak salah dari Pakistan ya, kalau saya tidak salah dari Mesir pun melakukan, mudah-mudahan ini dapat segera selesai. Baik. Mas Tama, ini kan kalau dilihat sama-sama ada beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan gitu ya. Tadi disampaikan oleh ini ada efisiensi anggaran, pemotongan gaji, dan juga WFA di sana gitu untuk mengurangi konsumsi BBM. Tadi disampaikan juga Bang Rifki juga bahwa sebenarnya kontribusinya terhadap fiskal kita itu nggak terlalu besar gitu. Dengan kondisi ini, apakah bisa mencapai target seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden bahwa defisit APBN kita harus di bawah 3% dengan hanya sedikit kontribusi yang dilakukan pemerintah terkait dengan kondisi saat ini? Iya, tadi saya sampaikan bahwa untuk efisiensi tadi yang dilakukan, misalkan contoh untuk ada pengurangan gaji atau tunjangan bagi yang masih dirancang ya, Mas ya. Itu akan berpengaruh terhadap terhadap besaran atau penghematan dari belanja. Tentunya kan itu terus dilakukan kajian-kajian, formulasi-formulasi seperti apa. Termasuk juga kan nggak hanya itu, tapi juga ada program-program lainnya, kebijakan-kebijakan lainnya yang gunanya adalah untuk menurunkan konsumsi BBM kita gitu ya. Termasuk kalau tadi kami sempat melihat juga ya beberapa kajian yang sebenarnya sudah dilakukan kan. Ketika ada WFH itu kan juga ada penghematan listrik di kantor-kantor gitu ya, di beberapa kantor pemerintah. Tentunya tidak melupakan produktivitasnya juga. Tentu tadi saya sepakat jangan sampai nanti digunakan malah bukan untuk bekerja ya Bang ya, malah digunakan untuk jalan-jalan. Meskipun saya kebayangannya seperti ini Bang. Contoh, saya ada beberapa teman-teman yang di KSP juga, dia rumahnya di Bekasi, di Bintaro. Mereka kan ketika jalan ke kantor itu butuh sekitar 30 km ya, kalau saya tidak salah sampai 40 km. Bayangkan kalau yang tadinya mereka menggunakan bensin gitu ya, mobil, mereka kan jalannya ke kantor menghabiskan berapa tuh, artinya kan ada spending untuk BBM. Tapi ketika WFA, dia mungkin bisa di rumah, bisa jadi dia di mall di dekat rumahnya, dia kan spending juga sebenarnya, spending untuk di kafenya atau di mana. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih ini bentuk dari penghematan BBM, meskipun tadi efisiensi pun lagi disisir gitu ya, beberapa kemungkinan dari teman-teman Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, termasuk KSP melakukan perhitungan-perhitungan. Kalau efisiensi bisa dilakukan dari beberapa hal tadi, kira-kira kita bisa melakukan penghematan ya sekitar 39 triliun. Meskipun nanti ini kan ada ini simulasi yang kami lakukan ya, 39-40 triliun. Tapi
tentunya nanti dari Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, termasuk juga tadi dari dari Kemendagri dan lain-lain yang akan benar-benar memberikan angka pastinya. KSP kan hanya memberikan masukan, memberikan saran seperti apa, termasuk delivery assurance unit. Seperti itu, Baik. Mas. Saya langsung ke Bang Rijal. Bang Rijal melihatnya seperti apa, Bang? Dengan efisiensi kebijakan dilakukan pemerintah saat ini, dengan ada beberapa program yang disampaikan tadi, cukup untuk menutup jurang defisit anggaran kita? Supaya tidak mencapai 3% atau lebih dari 3%, kemarin cuma diangkat 3,4 gitu. Saya kira tergantung yang dipotongnya apa ya. Oke. Jadi ada dua sisi. Kalau dari sisi belanja rutin atau belanja pegawai gitu ya, rasanya tadi sudah disampaikan ya, sangat kecil gitu. Dan jangan sampai nanti justru belanja modal nih dipotong juga, itu lebih berpengaruh terhadap produktivitas. Yang justru kita lihat adalah bagaimana pemerintah ya benar-benar, kan kalau misalnya pegawai kontribusinya kecil itu bukan solusi, ya hanya sebatas kalau kami melihatnya jangan sampai ini kebijakan kosmetik gitu ya, untuk melihat situasi ini kemudian merespon dengan income di pegawai-pegawai ya, pejabat. Berarti ini kayak cuma simbolik doang dari Mas Rijal melihat? Ya betul, hanya simbolik gitu. Dan kalau memang ingin kemudian menjaga 3% maksimum defisit kita, maka harus masuk ke struktur. Fundamental ya. Fundamental, itu yang penting. Pertama apa? Pertama harus dikurangi kegiatan-kegiatan seremonial pegawai. Kita itu ya, pegawai, kemudian juga rapat-rapat yang memang tidak penting, atau juga meeting-meeting yang memang sangat minim nilai tambahnya gitu ya. Saya kira biaya-biaya itu masih oke gitu ya. Tapi jangan sampai mengurangi biaya-biaya yang memang mendorong produktivitas. Itu yang harus dijaga nih. Contoh misalnya biaya bansos katakanlah, itu jangan dikurangi, itu bahaya tuh ya. Atau juga kemudian biaya-biaya yang notabene memberikan multiplier effect yang cukup signifikan. Dan juga biaya-biaya yang yang notabene mengurangi ya produktivitas terhadap ekonomi. Karena begini, yang dikhawatirkan dengan WFH itu nanti justru terutama ya untuk kegiatan-kegiatan yang non administrasi itu bisa mendorong produktivitasnya turun. Kalau misalnya bicara yang administratif ya, apalagi misalnya digital administratif gitu ya, atau berkaitan dengan ekosistem gitu ya. Ya kalau misalnya dia harus bertemu langsung fisik, itu kan tetap tidak bisa kan WFH. Harus ada exception pegawai yang memang notabene harus tetap datang gitu. Karena ini punya impact yang cukup signifikan ya, tidak hanya ke fiskal, tetapi juga tentu ke produktivitas. Yang kita khawatirkan adalah produktivitas turun. Ya, tapi kan juga ketika di awal 2024, di mana anggaran kementerian itu dipotong dengan sangat besar, itu memiliki multiplier efek yang luar biasa gitu terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Tidak berapa lama akhirnya keran tersebut dibuka kembali oleh Menteri Keuangan, dan sekarang kembali ditutup lagi gitu. Nah, apakah nanti akan berimplikasi lebih besar nih kalau kita lihat? Iya, pasti ya. Karena shock eksternal dan shock internal kalau bersamaan mengunci gitu ya. Itu bisa saja tadi aktivitas ekonomi juga akan turun. Ya. Apalagi misalnya driving ekonomi kita itu kan ada di daerah. Ya, TKD juga dikurangi ya. Apalagi sekarang situasinya dengan dorongan produktivitas, terutama sektor-sektor yang mendorong multiplier efek besar ya di daerah juga, apalagi TW1 gitu ya, harapannya memang dorongan kenceng gitu. Tapi kita tahu sendiri TW1 kan dorongannya lebih banyak ke stimulus consumption, ya, bukan produktif. Nah, dan ini juga tentu harus menjadi perhatian penting. Nah, yang kedua, dorongan yang justru sekarang harus dikejar pemerintah. Dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga defisit yang 3% itu dengan mengurangi kegiatan-kegiatan ya yang tidak prioritas dan juga tidak memberi multiplier efek tinggi gitu. Itu yang penting. Ya. Pertama yang besar-besar itu misalnya. Dan pemerintah harus berani gitu. Ya melakukan itu untuk apa? Menyelamatkan anggaran kita gitu. Kalau kemudian pemerintah hanya
katakanlah Simbolik pegawai saja. ya yang Oke. relatif kecil tadi Oke. juga, rasanya itu tidak akan memberikan efek besar ya, terutama dalam menahan defisit. Baik. Ya. Ya, ini menarik. Bang. Apalagi misalnya target pertumbuhan 5,4 Iya. di 2026. Baik. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, ini kan salah satu yang ditargetkan adalah selain pemerintahan adalah kinerja dari DPR juga gitu. Bahkan ada pemotongan gaji dari anggota DPR dan juga mungkin agenda-agenda yang dinilai tidak efisien. Respon dari teman-teman seperti apa? Jangan ditahan, dijam dulu karena kita akan sesaat lagi tetap di Ekonomik.